Salam, selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, Minggu 15 Mei 2020, 17 Mei 2020. Mari kita memasuki saat teduh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima penuntun dan salam. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 7, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Mari kita berdoa menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, Kau masih menyertai memberkati kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, membawa keberadaan kami yang penuh dengan dosa. Kami mohon pengampunan supaya kami boleh menjadi anak-anak terang-Mu di muka bumi. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang kami perbuat baik sengaja ataupun tidak sengaja, yang tidak berkenan dan menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Bahkan juga ya Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh menjadi anak-anak terang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat menyanyi dari Hidup Jemaat nomor 36, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Yesus
Pembacaan Alkitab untuk kita pada Minggu pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang padamu ya Allah pada pagi hari ini, mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, oleh karena kasih dan karunia yang telah menjaga dan memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Meski di masa pandemi COVID-19 ini, kami belum bisa beribadah bersama di rumah-Mu, di gereja-Mu pada saat ini. Tetapi kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kami boleh diberi kesempatan bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami boleh beribadah menghadap hadirat Engkau pada saat ini. Oleh karena itu ya Bapa, mari Tuhan berkati keluarga kami. Tuhan bertutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua selalu dilindungi dan selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Allah. Mari Tuhan berkati kami pada saat ini, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, firman-Mu yang akan kami dengar, Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan isi firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu adalah penuntun pedoman di dalam kehidupan kami menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, berbicara Engkau pada kami pada saat ini, dan kami mau serahkan rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah jadi seturut dan sesuai kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan yang berikut, nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Ayat yang ke-8. Pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa, dan dengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah memuji kami ya Allah, yang telah memurnikan kami seperti Engkau memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepada kami, kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepada-Mu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepada-Mu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Dia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 201. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Vikaris Septina Astuti STH. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami memohon biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan Engkau curahkan dalam hati dan pikiran kami. Pada juga ya Tuhan, kami boleh mengetahui dan boleh memahami maksud dan tujuan Tuhan melalui kebenaran firman yang akan kami renung bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini, kita boleh melihat bersama-sama di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop bagi kita, yaitu Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku. Kristus, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Di dalam firman Tuhan ini Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di mana di dalam Injil Yohanes secara khusus pasal 14 ayat 15 sampai 21 menceritakan keadaan hati para murid pada saat itu. Ketika mereka tahu mereka akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara real kita manusia, ketika kita akan ditinggalkan oleh orang tua kita untuk pergi ke suatu tempat, atau siapa saja orang yang kita anggap penting di dalam kehidupan kita, tentu kita juga memiliki rasa gelisah, takut, sedih, khawatir, dan cemas. Itu adalah sisi kelemahan kita yang sangat nyata di dalam kehidupan kita manusia, yang tidak bisa kita hindari. Itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Begitupun kita melihat keadaan hati para murid pada saat itu, Bapak Ibu yang terkasih, di mana rasa takut, gelisah, sedih, dan cemas yang mereka alami ketika mereka tahu bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka dan mereka akan melanjutkan apa yang menjadi tugas dan pekerjaan mereka, misi di dalam dunia ini, dengan tanpa seorang guru, tanpa seorang yang mereka andalkan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati para murid, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus melihat hati mereka. Tuhan Yesus
demikian, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ini dengan jelas mencatat bagi kita bahwa Yesus menjanjikan seorang penghibur secara khusus bagi mereka pada saat itu, di mana janji seorang penghibur yang diberikan oleh Yesus Kristus itu sendiri yang menyertai para muridnya berupa Roh Kudus. Roh Kudus inilah memiliki tugas. Di dalam ayat yang ke-16 mengatakan sangat jelas sekali bahwa Roh Kudus bertugas sebagai penolong bagi mereka. Itu tentu bagi para muridnya pada saat itu. Jadi kita melihat di dalam Alkitab secara khusus bahasa asli kitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani. Kata penolong ini yaitu berarti parakletos, yang berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi dan menolong. Itulah kata penolong yang dijelaskan di dalam ayatnya yang ke-16. Roh Kudus akan melaksanakan tugas sama seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika mereka masih bersama-sama. Di dalam tugas yang dilakukan oleh Roh Kudus, yaitu mendampingi serta menolong dan menguatkan para muridnya. Begitupun juga di mana Roh Kudus akan mengajarkan para murid untuk senantiasa hidup benar, hidup sesuai dengan apa yang diberitakan dan apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus di dalam firman-Nya. Begitupun juga ketika para murid sedang dalam situasi sulit, situasi di mana mereka sedang sedih, Roh Kudus inilah yang akan menghibur, memberikan pengharapan, serta menguatkan para murid. Bahkan juga tinggal bersama-sama dengan mereka untuk selama-lamanya. Itulah tugas Roh Kudus sebagai penolong bagi para murid. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-17 juga mengatakan di mana Roh Kudus disebut Roh kebenaran. Ketika berbicara tentang kebenaran, tentu itu adalah sesuatu yang mengarah kepada sesuatu yang benar. Bahkan Roh kebenaran ini akan menyikapi sesuatu yang tidak berkenan, bahkan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah, dan menuntun orang-orang percaya agar senantiasa hidup di dalam kebenaran itu. Roh Kudus tidak akan menjadi penolong bagi orang yang acuh tak acuh terhadap imannya di dalam Yesus Kristus. Atau kita melihat hanya setengah-setengah saja di dalam komitmennya kepada Tuhan atau kepada Roh kebenaran itu. Bahkan juga Tuhan Yesus Kristus atau Roh Kudus yang dikepercayakan hanya datang kepada mereka yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran itu sendiri. Roh Kudus pada saat itu tinggal bersama dengan para murid, dan Kristus berjanji bahwa Roh Kudus itu akan diam di dalam kamu. Artinya diam di dalam kamu bukan hanya diam di dalam para murid saja, tetapi bagi kita semua sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus Kristus. Janji Roh Kudus itu akan digenapi setelah peristiwa kebangkitan Yesus. Yesus menyatakan dirinya kepada orang percaya. Sangat jelas sekali di dalam ayat yang ke-18 mengatakan,
percaya yang taat melalui Roh Kudus yang memperkenalkan pribadi Yesus di dalamnya dan beserta dengan orang yang mengasihi Yesus Kristus itu sendiri. Ketika kita menjadi orang yang mengasihi Yesus Kristus, tentu kita adalah orang yang mentaati segenap perintah-perintah Kristus. Di dalam ayat yang ke-21 mengatakan, mentaati perintah-perintah Kristus bukan merupakan suatu pilihan bagi kita yang mengingini kehidupan kekal, tetapi itu merupakan suatu yang dikatakan wajib dan harus bagi kita sebagai orang percaya. Karena kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ketaatan kita kepada Kristus, walaupun kadangkala tidaklah sempurna, tetapi bagaimana kesungguhan di dalam hati kita untuk benar-benar sungguh-sungguh untuk hidup taat kepada Tuhan. Karena ketaatan ini merupakan wujud iman kita yang akan menyelamatkan kehidupan kita orang percaya. Karena ketika kita hidup dalam ketaatan, tentu kita akan mengasihi Kristus di dalam kehidupan kita. Begitupun juga kepada orang yang senantiasa mengasihi Kristus. Ia akan terus berusaha senantiasa mentaati perintahnya. Artinya ketika kita taat kepada Kristus, ketika kita kasih kepada Kristus, segala sesuatu yang menjadi perintahnya pasti kita akan mentaati. Karena kita yakin dan percaya ketika kita hidup dalam kasih dan mentaati perintahnya, Yesus Kristus akan menjanjikan kasih yang khusus bagi kita. Artinya sesuatu kasih yang spesial yang diberikan bagi kita manusia. Kasih tersebut yaitu berupa kasih karunia serta kehadiran yang mendalam yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi kita sebagai orang percaya. Tentu kita semua mengingini hal tersebut, kasih karunia dan kehadiran Tuhan yang benar-benar boleh terjadi atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan, kita melihat apa yang boleh kita refleksikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini. Walaupun di dalam Alkitab menceritakan firman Tuhan ini diberikan kepada para murid, tetapi kita juga adalah para murid Tuhan Yesus yang hidup pada masa kini. Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, keadaan kita sekarang yang terjadi, di mana dengan keadaan yang terjadi ini menguji iman kita manusia. Seberapa besar kerinduan kita untuk datang ke hadirat Tuhan, dan kita datang kepadanya dan mengatakan bahwa kita tidak mampu hidup tanpa Tuhan itu sendiri yang ikut campur di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dirasakan oleh para murid, rasa takut, gelisah, sedih, dan cemas, itu juga yang kita alami pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih. Dengan keadaan kita, ketika iman kita sedang diuji, maka dengan demikian perlu kita sadari bersama apa yang dialami para murid pada saat itu berlaku juga bagi kita pada saat ini.
situasi dunia. Kita melihat situasi gereja kita, bahkan juga semuanya mengalami hal yang sama seperti yang kita alami pada saat ini. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita pahami dan perlu kita sadari bersama, kita yakin dan percaya ketika Tuhan memberikan penolong bagi para murid berupa Roh Kudus, begitupun juga pada saat ini bagi kita, dengan rasa takut, gelisah, dan cemas dengan keadaan yang terjadi, Tuhan juga memberikan penolong bagi kita. Roh Kudus juga akan tinggal dan diam di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, asalkan kita boleh menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan juga kita memiliki suatu kerinduan untuk senantiasa selalu hidup dalam kehadiran Tuhan. Maka dengan demikian, pertolongan Tuhan, Roh Kudus akan diberikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus inilah yang menguatkan kita dan memberkati kehidupan kita senantiasa. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Begitupun juga hal tersebut berlaku bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungi bersama apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita renung bersama-sama pada pagi yang indah ini menguatkan kita, bahkan juga memberkati kehidupan Bapak Ibu semuanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akan menaiki doa sembah kita, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau adalah Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus-Mu benar-benar ada di dalam kehidupan kami. Apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini, itu juga akan terjadi di dalam kehidupan kami. Roh Kudus sebagai penolong juga akan menolong kehidupan kami manusia dengan situasi yang terjadi pada saat ini ya Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, sebagai sisi kelemahan kami manusia, kami selalu hidup dalam kecemasan, kami selalu hidup dalam kekhawatiran, kami juga hidup dalam kesedihan ya Tuhan. Karena kami menyadari ya Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu berdiri di dalam dunia ini. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa Roh Kudus Allah, kami tidak bisa bertahan hidup di dalam dunia yang fana ini ya Tuhan. Karena dengan demikian ya Tuhan, dengan keberadaan kami pada saat kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan mengetahui kehidupan kami, terlebih keadaan hati dan pikiran kami. Kiranya kebenaran firman yang boleh kami baca dan kami renungkan ya Tuhan, Kau menerai kami dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Firman-Mu itu ya Tuhan sungguh indah dan benar. Kebenaran firman-Mu itu yang akan menguatkan
kerinduan hati kami yang paling dalam, bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar firman ya Tuhan boleh menjadi suluh dan pelita di dalam kehidupan kami orang percaya, memberkati, menguatkan kehidupan kami pada saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan segenap pergumulan kami. Kami datang ingin menyerahkan keluarga kami. Kami datang juga ingin menyerahkan segenap pekerjaan kami, segenap kehidupan kami pada saat ini. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Engkau hadir dalam rumah tangga kami, menjadi pemimpin yang baik, bahkan menjadi juru mudi bagi keluarga kami. Engkau memberkati kami sebagai orang tua. Bila hikmat kebijaksanaan Tuhan taruhkan, bahkan juga ya Tuhan bagi kami sebagai suami dan istri, sehingga kami boleh memimpin anak-anak kami dengan baik dan benar, sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Segenap pergumulan di dalam rumah tangga kami ya Tuhan, segenap pengharapannya, bila Tuhan yang ikut ambil bagian dalam semua itu. Kesehatan, kekuatan, dan berkat atas setiap usaha pekerjaan yang boleh kami lakukan pada saat ini ya Tuhan. Walaupun dalam setiap pekerjaan kami tidak harus bekerja sama seperti hari biasanya, mengingat situasi dunia yang sedang terjadi pada saat ini. Tetapi kami ingin dan percaya Tuhan, Tuhan akan senantiasa selalu memberkati pekerjaan kami. Bapak dalam kerajaan surga kami juga ingin menyerahkan kehidupan anak-anak terkasih kami, bagi yang masih dalam kandungan kami sebagai orang tua, baik dalam masa balita, anak-anak remaja, pemuda sampai yang dewasa, baik yang masih bersama-sama dengan kami orang tua, ataupun yang jauh daripada kami pada saat ini ya Tuhan, dari suatu tugas pendidikan ataupun pekerjaan. Kami mohon Tuhan juga memberkati, Tuhan yang menuntun kehidupan mereka senantiasa. Bahkan juga ya Tuhan, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus. Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit, dan biar di dalam kehidupan mereka ya Tuhan semakin diberkati oleh Engkau. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami ingin menyerahkan gereja Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Sejak khususnya Tuhan lingkup gereja Kalimantan yang Bugis, wilayah Resor GKI Putusibau, bahkan juga ya Tuhan gereja GKI Immanuel Putusibau di tempat ini. Kami tahu ya Tuhan, gereja kami sedang dalam keadaan sepi. Tetapi ya Tuhan, di balik kesepian itu, semangat kami tetap datang kepada Tuhan, karena kerinduan kami membutuhkan Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bersama-sama beribadah di dalam gedung gereja, tetapi gereja yang hidup boleh terjadi di dalam setiap rumah tangga kami. Karena kami melihat ya Tuhan situasi yang terjadi pada saat ini. Bahkan juga ya Tuhan, Engkau berkati para hamba-hamba-Mu, baik itu penetua diaken, guru sekolah minggu, guru agama, bahkan juga ya Tuhan para vikaris, para pendeta, para penginjil, atau juga ya Tuhan siapa saja yang mengabdi dirinya untuk melayani Tuhan di sepanjang kehidupannya. Mari Tuhan Engkau berkati, Engkau pakai kehidupan mereka ya Tuhan, agar benar-benar boleh menjadi pelayan yang hidup, benar-benar boleh menjadi pelayan yang boleh diteladani oleh semua orang. Bahkan juga ya Tuhan, dalam setiap pergumulan kami sebagai seorang pelayan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, di balik pergumulan tersebut, kami tahu rencana Tuhan indah di dalam kehidupan kami. Bahkan juga ya Tuhan, Engkau berkati kehidupan kami, agar kami boleh menjadi pengkhotbah yang benar-benar menyuarakan suara kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Engkau jauhkan kami dari sifat-sifat duniawi kami ya Tuhan, agar kuasa
di dalam kehidupan kami sebagai pelayan Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan bangsa dan negara kami. Bahkan juga ya Tuhan di tengah situasi yang terjadi pada saat ini. Kami memohon ya Tuhan Engkau berkati mereka. Engkau taruh hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami dalam setiap mengambil kebijakan dan keputusan. Bahkan juga ya Tuhan Engkau bentengi mereka dengan kuasa Roh-Kudus-Mu. Bahkan juga ya Tuhan pada saat ini di mana kami berpengharapan ya Tuhan Engkau telah mempercayai bagi mereka yang dipercayakan baik dari pihak para medis yang menjadi garda terdepan bagi kami untuk menangani pandemi pada saat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati mereka. Engkau menyertai apa yang mereka lakukan ya Tuhan sebagai garda terdepan. Bahkan juga ya Tuhan Engkau selalu menutup bungkus mereka. Bahkan sukacita di dalam setiap pelayanan yang mereka berikan terhadap sesama manusia. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah badai ini cepat berlalu ya Tuhan. Kami rindu berkumpul dengan saudara seiman kami di dalam persekutuan kami, di dalam perkumpulan kami. Bahkan juga ya Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan senantiasa bekerja, berbicara, bahkan juga melihat situasi yang terjadi pada saat ini, agar semuanya cepat berlalu dan diredakan, sama seperti ketika Tuhan meredakan badai yang menerpa kapal Nuh pada saat itu. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami ingin menyerahkan segenap pelayanan yang kami lakukan pada saat ini. Bila boleh menjadi berkat, boleh menjadi kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami satu minggu selanjutnya ke dalam tangan yang kudus. Maka juga ya Tuhan kami bercampur, ambil bagian di dalam kehidupan kami. Maka juga ya Tuhan, jikalau satu minggu yang lalu ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik melalui tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kami mohon pengampunan. Layakkanlah kami ya Tuhan, perkenankanlah kami untuk menjadi anak-Mu yang kudus. Bahkan juga ya Tuhan, biarlah semakin hari kami semakin diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Di dalam setiap sapaan kami ini ya Tuhan, kami memohon kehendak Tuhan yang terjadi atas semua kita, bukan atas dasar kehendak kami manusia. Bahkan juga ya Tuhan, di dalam sapaan kami ini, kami yakin dan percaya apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami, Tuhan akan melengkapi dan menyempurnakan semuanya itu. Terlebih juga ya Tuhan, suatu kerinduan bagi kami pada pagi ini. Kami rindu ya Tuhan untuk mengucapkan doa sama seperti yang diucapkan Tuhan ketika bersama dengan para murid pada saat itu. Pada saat ini juga ya Tuhan, untuk menyempurnakan doa permohonan kami, kami ingin mengucapkan doa, yaitu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau Raja dan kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar persembahan yang terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi,
maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu, apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berkatilah persembahan ini ya Bapa, biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan diedarkan, kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 147. Kita nyanyikan baik 1, 2, dan 3. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413. Kita nyanyikan baik 1 dan 2.
Semoga Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.